Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 7 ayat 40 sampai dengan ayat 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Kepadamulah kuserahkan perkaraku. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada, perkara itu sama dengan persoalan hidup yang kita hadapi setiap hari. Ada yang berat, ada juga yang ringan, tergantung pemaknaan dari setiap orang. Walaupun mampu kita memaknai persoalan-persoalan hidup, namun ketika ia muncul saja, itu sudah menyita energi kita, baik itu secara fisik maupun secara batin. Salah satu berita yang dilansir iKatolik.net Kamis 18 Maret 2021, Lydia Kandou mengalami sebuah persoalan hidup yang sangat berat. Anaknya sakit, rusak saraf. Dalam persoalan ini, Lydia yang dulu hidup dalam kenyamanan dunia artis mulai mengingat kesalahan dan dosanya. Ia datang bersimpuh di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Setelah yakin bahwa Tuhan benar-benar mengampuninya, ia mulai memohon Tuhan menyembuhkan anaknya. Lydia berdoa begini, "Tuhan, aku tahu Engkau telah menghapuskan dosaku. Saat ini juga ya Bapa, jikalau Engkau mengasihi aku, tolong sembuhkan anakku. Aku percaya sepenuh jiwa Engkau sanggup melakukan semua itu. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau." Dalam hitungan menit setelah doa itu, anak itu mulai membuka matanya dan perlahan-lahan ia sembuh. Saya ingin menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sungguh baik adanya. Demikian
Kesimpulan Lydia. Saudara-saudariku terkasih, perkara atau persoalan hidup mengintip kita setiap waktu. Perisai kita bukanlah harta, kekuasaan, ketenaran, atau kesalehan. Tuhan adalah perisai kita yang sesungguhnya. Yeremia, seorang nabi, juga mengalami persoalan hidup yang berat. Semua orang mengincarnya untuk melenyapkannya dari kehidupan ini. Yeremia tidak memiliki sandaran yang kokoh dalam persoalan ini, maka ia pun berdoa. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Itu doa Yeremia dalam persoalan hidupnya. Yesus menghadapi persoalan yang sama dalam seluruh karya pelayanannya. Rupanya dunia, manusia tidak memiliki kesepakatan yang sama tentang apa itu kebenaran. Maka semua warta dan karya kebenaran yang dilakukan Yesus menjadi sumber pertentangan di dalam dunia sekitarnya. Mereka mau menangkap dan membunuhnya, namun tak seorang pun yang berani menyentuhnya. Saudara-saudariku terkasih, dari kedua bacaan suci hari ini, Tuhan mau menegaskan diri sebagai hakim yang adil, yang memperhatikan setiap keluh kesah kita umatnya tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka kita sebenarnya diminta untuk menyerahkan segala perkara hidup kita kepada Dia, Allah dan Tuhan kita. Ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, frustrasi dan rasa minder jangan sampai menjauhkanmu dari Tuhan. Dalam situasi-situasi tersebut, masuklah ke dalam diri, kenali semua dosa dan kesalahan, dan mintalah ampun dari Tuhan. Lalu serahkan semua pergumulan hidupmu pada Dia. Seperti Yeremia, kita sama-sama berdoa. Kepadamulah kuserahkan segala perkaraku. Tuhan memberkati.